pada kesempatan kali ini akan membahas tentang regresi, yaitu untuk pemodelan prediksi yang menyelidiki hubungan antara variabel dependen dan independen. Dalam kesempatan kali ini akan membahas tentang regresi linear dan regresi polinomial. Regresi linear banyak dipergunakan pada data input dan output yang saling berhubungan secara linear. Secara sederhana, regresi linear merupakan regresi polinomial yang memiliki ordo 1 dengan bentuk persamaan sebagai berikut. Nah, dalam banyak literatur, beta 0 dan beta 1 banyak sekali penyebutannya. Namun, dalam kesempatan kali ini, beta 0 akan disebut sebagai C dan beta 1 akan disebut sebagai M. Terdapat contoh yaitu data pertumbuhan tanaman dengan data sebanyak 7 dan X merupakan waktu pertumbuhan tanaman dalam minggu dan Y merupakan panjang tanaman dalam sentimeter. Terlihat secara sekilas bahwa data X yaitu linear naik dan data Y juga linear naik. Nah, dalam perhitungan linear regression, kita dapat menggunakan library Python, yaitu matplotlib dan scipy. Data dari variabel X yang ada ini, kita masukkan ke dalam variabel X dalam sebuah list dengan data yang ada pada variabel ini, kita masukkan pada list di variabel Y. Dengan selanjutnya kita melakukan perhitungan menggunakan library start linear regression dengan input berupa X dan Y. Nah, dengan hasil akhir seperti pada persamaan awal, yaitu MX ditambah T. Output yang dapat kita hasilkan yaitu sebuah grafik perbandingan antara X dengan Y dan nilai X dengan nilai Y aksen atau nilai regresinya. Nah, seperti yang ditunjukkan pada data berikut. Dengan simbol bulatan berwarna merah merupakan data awal, yaitu hubungan antara X dengan Y. Dan simbol bulatan berwarna biru merupakan data yang sudah diregresi atau Y-aksen. Dalam mencari Y-aksen, tentunya kita harus mendapatkan nilai M dan C. Nah, mencari nilai M, kita dapat menggunakan persamaan sebagai berikut. Dengan N merupakan banyak datanya, sigma XY merupakan jumlah X ditambah Y-nya, dikurang sigma X, jumlah keseluruhan X, dikali sigma Y, dibagi N, yang dikali dengan jumlah X kuadrat, dikurang jumlah X yang dikuadratkan, sehingga persamaan M menjadi sebagai berikut. Nah, dalam hal ini, kita dapat mengetahui nilai M, yaitu sebesar 0,9684, seperti yang ditampilkan pada program. Nah, kemudian jika kita sudah mendapatkan nilai M-nya, kita dapat mencari nilai C-nya, yaitu menggunakan persamaan sebagai berikut. Nah, kita masukkan data jumlah Y dibagi banyaknya data, dikurangin M-nya yang sudah kita dapatkan sebelumnya, dikali dengan jumlah X dibagi banyaknya data. Sehingga nilai C-nya akan didapatkan sebesar 3,17. Nah, kita sudah mendapatkan nilai M dan C, maka kita dapat mencari nilai Y aksen, yaitu ketika M-nya sekian dikali dengan X input, yaitu 137, ditambah dengan nilai C yang sudah kita dapatkan, maka akan menghasilkan Y baru,
yaitu Y aksen atau Y yang sudah diregresi. Sehingga nilai Y aksen dapat kita ketahui. Nah, nilai Y aksennya, kalau X-nya 1, Y-nya begini. Dan begitu pun seterusnya. Regresi linear ini dapat digunakan untuk memprediksi di dalam machine learning atau AI, artificial intelligence, ini digunakan sebagai modal utama dalam memprediksi data yang sifatnya linear. Jadi data akan diprediksi kira-kira outputannya tidak jauh dari garis biru ini terhadap X yang dimasukkannya. Lalu kita masuk ke polinomial regresi, yaitu bentuk regresi untuk data yang bersifat non-linear. Kalau tadi linear regresi sangat cocok untuk data yang bersifat linear, polinomial ini lebih fleksibel untuk data yang non-linear atau yang tidak kita ketahui linearitasnya. Bentuk persamaannya masih sama seperti persamaan linear regresi, cuman dalam polinomial regresi order 2 kita memasukkan variabel terikat baru yaitu X kuadrat. Nah, di dalam penyebutannya kita akan menyebut B0 sebagai A0, B1 sebagai A1, B2 sebagai A2. Nah, di sini kita memiliki contoh regresi order 2, yaitu nilai X-nya sebagai berikut dengan nilai Y-nya sebagai berikut. Di sini kita memiliki 6 buah data. Nah, untuk perhitungan regresi polinomial, kita menggunakan library NumPy dan Matplotlib. Itu sama seperti sebelumnya, data pada variabel X kita masukkan ke dalam list variabel X. Data pada variabel Y kita masukkan dalam list variabel Y. Lalu kita membuat variabel baru yaitu variabel Z untuk menampung nilai polinomial yang sudah diregresi, yaitu dengan inputan X-nya ini dan Y dan menggunakan order 2. Nah, data Z tersebut kita masukkan ke dalam variabel Y aksen 1 dengan menggunakan fungsi poly 1D. Nah, fungsi ini dipergunakan untuk mempermudah dalam menampilkan grafik, sehingga grafik yang dihasilkan akan menjadi seperti ini. Seperti data linear regression, yaitu bulatan berwarna merah adalah data inputnya, bulatan berwarna biru adalah nilai prediksi yang diregresinya. Nah, di dalam kelebihan dari polinomial regresi adalah error yang dihasilkan atau perbedaan antara data Y dengan Y aksennya itu tidak terlalu jauh daripada data di linear regresi, sehingga dapat dikatakan bahwa prediksinya akan semakin akurat. Nah, untuk mencari hubungan grafik polinomial seperti ini, kita harus mencari nilai A0, A1, dan A2-nya.
Nah, dalam mencari hubungan A0, A1, A2, kita dapat menggunakan bentuk matriks sebagai berikut. Dengan N merupakan banyaknya datanya, jumlah X yang dikuadratkan, jumlah X yang dipangkat 3, jumlah X yang dipangkat 4, lalu kita mempunyai jumlah Y, jumlah X yang dikali Y, jumlah X yang dikali Y kuadrat, sehingga dihasilkan matriks sebagai berikut. Nah, nilai matriks ini dapat kita selesaikan dengan berbagai macam cara, seperti eliminasi galus, namun dalam library Polyfit, nilai matriks sudah dapat ditampilkan, yaitu sebagai berikut. Nah, di dalam fungsi Polyfit, itu menampilkan nilai X dengan koefisien pangkat tertinggi terlebih dahulu, dan berurutan menuju koefisien terkecil. Sehingga karena A2 merupakan variabel terikat dengan X2, maka ditampilkan A2 terlebih dahulu, selanjutnya A1 dan A0, sehingga data yang dapat kita hasilkan seperti berikut. Nah, kemudian kalau kita sudah mendapatkan A0, A1, A2, kita masukkan nilai X pada data awal, sehingga kita dapat mencari nilai Y-arsen atau nilai Y yang diregresikan, nilai Y yang diprediksi. Nilai Y yang diprediksi dapat kita tahu, yaitu sebagai berikut. Kalau X-nya 0, datanya Y-nya 2,1, nilai Y yang diprediksi 2,4. Jadi nilai prediksinya tidak terlalu jauh. Demikian penjelasan tentang linear regression dan polynomial regression. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.